Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat 12. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Mari kita baca secara responsorial. Kaum pria membaca ayat 3, kaum wanita membaca ayat yang 6. Kaum pria terlebih dahulu. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang ditujukan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kita baca sama-sama 2-3 ya. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh mereka. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat di dalam ayat ini sebuah ungkapan dari Rasul Petrus tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan. Kalau kita melihat di sana, kita baca tadi berkali-kali, mungkin kita sulit menemukan apa yang sedang dibicarakan oleh Rasul Petrus. Ya sorry, Rasul Paulus tadi saya katakan Petrus berarti itu. Saya makin nanti makin
sekolah orang makin salah, makin berbahaya. Jadi makin hati-hati begitu. Jadi ada seorang hamba Tuhan dituntut oleh jemaat, ibu gembala itu. Ibu gembala harus begini. Kata suaminya, datang istrinya. Kau kan sudah sekolah kita, aku belum. Jadi seringkali itu menjadi alasan sehingga dia tidak bisa tidak memenuhi standar-standar di kelas. Jadi saudara-saudara, kalaupun kita sedikit tahunya, tapi kalau memang salah, itu juga berbahaya ya. Tidak ada alasan aku kan belum tahu, maka maklum-maklum saja lah kalau saya salah. Apalagi saya salah, makin berbahaya. Makanya kalau saya salah dikoreksi oleh istri anak, oh ya salah ya. Saya sekali nggak bisa lagi dicabut itu, apalagi sudah direkam. Jadi demikian juga kita dalam Tuhan, makin lama dalam Tuhan, kesalahan kecil makin nampak dan makin penting untuk dihilangkan, gitu. Ya, makin lama kita dalam Tuhan, dosa kecil itu makin nampak. Nah, kalau orang-orang biasa kan dalam Tuhan, dosa kecil nggak terlalu persoalan. Tapi kalau kita semakin lama dalam Tuhan, makin perlu untuk dihilangkan, malah perlu bergumul. Tuhan, kenapa hal kecil ini Tuhan susah saya lepaskan? Nah, kembali ke sini ya. Nah, secara singkat saja saya melihat di dalam ayat ini banyak pesan dari perikop ini ya. Hal-hal yang penting ada di sana tentang kelahiran kembali, dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Nah, kalau dulu saya sebelum belajar, saya sebelum meneliti, kelahiran kembali itu adalah dibaptis air. Nah, ternyata beda dibaptis air dengan lahir kembali. Setelah belajar lagi, dilahirkan kembali itu oleh firman dan Roh Kudus. Lalu setelah belajar lagi, oh ternyata ada mutiara yang berharga yang terlewatkan. Ternyata kelahiran kembali itu adalah juga oleh kebangkitan Kristus. Jadi perlu kita lebih dalam mempelajari firman Tuhan. Ya? Karena banyak hal-hal yang misteri yang tersembunyi. Jadi banyak pesan di dalam ayat ini. Namun saya melihat satu hal yang sedang dibicarakan oleh Paulus, yaitu tentang iman. Nah, kalau kita lihat dalam 1 Petrus pasal 3 tadi dikatakan di sana tentang iman, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi seseorang dipelihara dalam kekuatan Allah oleh karena iman. Nah, lalu kita lihat dalam ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Lalu saya menemukan ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Nah, dari ayat ini, dari pesan ini, saya berdasarkan ini
tema ini, topik ini, kata ini, maka saya menyimpulkan kita akan membahas poin-poin berdasarkan iman ini. Karena itu tema firman Tuhan saya berikan saudara-saudara judulnya itu iman yang hidup. 2-3 ya. Iman yang hidup. Kalau hidup berarti Bapak Ibu sudah mengerti kan? Kalau iman mati ya tidak ada aktivitasnya, tidak ada kegiatannya, tidak ada pergerakannya. Ini iman yang hidup. Nah, dari perikop ini maka kita akan menemukan Bapak Ibu 3 fakta iman yang hidup. Jadi apa yang dibahas oleh Rasul Petrus ini adalah fakta-fakta iman. Fakta itu artinya adalah kenyataan atau kebenaran iman. Ada 3 fakta iman yang hidup itu. Nah, yang pertama langsung saja karena waktunya jalan terus. Karena ini adalah bersifat pengajaran, Bapak Ibu membutuhkan konsentrasi yang lebih sedikit, ya. Lebih sedikit maksudnya, bukan sedikit, lebih sedikit, lebih dari biasanya, ya. Nah, yang pertama kita lihat yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, sebelum itu Petrus berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dulu kita kan mengalami kematian, tapi setelah kebangkitan Kristus kita dibawa, kita dilahirkan kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, kepada hidup yang penuh pengharapan ada apa di sana? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Nah, jadi luar biasa ya. Tadi lagu-lagunya tentang keselamatan. Jadi keselamatan adalah dasar kekristenan, tetapi walaupun dasar bukan berarti untuk ditinggalkan, tetapi dipahami lebih dalam. Amin. Nah, ayat 5 katanya kita dikatakan di sana, siapa yang menerima bagian yang tidak dapat binasa ini, ayat 5, yaitu kamu. Nah, jadi kita ini sudah mati, kemudian Yesus lahirkan kembali lewat kuasa kebangkitannya, diselamatkan. Tetapi ketika kita diselamatkan, bukan hanya selamat begitu saja, ada bagian yang akan kita terima. Untuk selamat saja kan syukur, puji Tuhan. Tetapi Alkitab jelas mengatakan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi ada bagian yang tersimpan bagi kita di sorga sekarang. Amin. Ada tersimpan di sorga sekarang. Nah, supaya bagian yang tersimpan di sorga itu, saudara-saudara, menjadi kenyataan nanti dalam hidup kita, maka ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan
sementara kita mau mendapat bagian yang ada di sana, kita kan masih hidup di dunia ini. Nah, kita dipelihara oleh kekuatan Allah, mempersiapkan kita masuk ke sana. Bukan hanya masuk, tetapi mendapat bagian itu. Apa bagian itu tadi? Tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tidak dapat. Kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Jadi saudara itu dipelihara Tuhan sekarang. Amin. Karena sudah diselamatkan, kita dipelihara. Makanya ada nyanyian Pantai zaman dulu. Dia peliharaku. Kalau ada kan gembala-gembala di dulu, mereka itu merintis, kemudian harus memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kadang tidak ada apa-apa, mereka lebih berdoa, menunggu mujizat. Lalu ada sebuah lagu yang disukai oleh gembala-gembala yang senior-senior. Lagunya yang tadi, dia peliharaku, dia peliharaku di senang atau susah, dia peliharaku. Itu adalah pernyataan iman. Jadi ketika kita dipelihara dalam kekuatan Allah, bagaimana supaya pemeliharaan ini datang? Dikatakan karena iman. Nah, jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini adalah apa arti dipelihara. Dalam bahasa aslinya artinya adalah dijaga dengan pengawalan militer untuk mencegah invasi musuh. Kata dipelihara itu artinya adalah seperti sebuah penjagaan militer di dalam sebuah desa, dijaga supaya musuh tidak bisa datang. Jadi militer yang mengawal supaya musuh tidak datang. Juga artinya adalah untuk menjaga penduduk kota yang terkepung agar tidak melarikan diri. Artinya militer itu mengkawal, menjaga, mengkawal. Nah, dalam konteks kekristenan, kita itu dikawal, dipelihara, dijaga, dikawal oleh kekuatan Allah. Jadi kekuatan Allah yang mengkawal, yang menjaga kita. Bagaimana caranya supaya kekuatan Allah itu menjaga, mengkawal, memelihara kita? Bagaimana menghadirkannya? Yaitu dengan iman. Jadi yang pertama adalah, fakta yang pertama dari iman yang hidup itu adalah mendatangkan perlindungan Allah. Jadi misalnya saudara-saudara, ada anak Tuhan, doakan kami, ya kita doakan. Tetapi yang didoakan harus punya iman. Karena iman itu mendatangkan perlindungan, pemeliharaan, pengkawalan, penjagaan Allah. Jadi iman itu adalah pintu masuknya Allah untuk mewujudkan penjagaannya. Jadi anak-anak Tuhan itu harus beriman. Dan imannya itu harus aktif, harus hidup, supaya kita dijaga, dilindungi, dikawal oleh Allah, supaya tidak ada invasi pendudukan musuh. Jadi musuh ini kuasa kegelapan selalu mengintai kapan kita lemah, kapan kita lemah. Ya. Jadi kuasa iblis itu beraneka ragam cara penyerangannya. Bisa lewat kerasukan, mungkin kita nggak kerasukan, tapi bisa lewat panah-panah api si jahat. Ada orang yang ngomong sama kita langsung sakit hati, jadi itu masuknya iblis. Itu dari hal yang lain. Hal yang lain apalagi dari
media yang kita gunakan itu bisa menyerang kita semuanya. Bagaimana cara mendatangkan perlindungan Allah ini? Dengan karena iman mengalahkan dunia. Anak-anak Tuhan GPD Karmel Haji Badan Parapat harus beriman. Amin. Punya iman. Dan kita dilindungi, dijaga Allah, saudara-saudara. Selain dalam kehidupan sehari-hari, kita juga dijaga, dilindungi oleh Allah. Karena iman kita untuk mempersiapkan kita mendapat bagian yang sudah disiapkan. Amin. Nah, ini saudara harus terima dengan iman dalam doa. Saudara kalau dengan firman, saudara harus punya pergumulan dalam hidup saudara. Karena dalam pikiran kita masa iya. Ini firman Tuhan. Apalagi yang bisa janji apalagi yang Tuhan ingin lakukan kalau bukan firman-Nya. Tidak ada lagi kata-kata yang lain untuk meyakinkan orang percaya tentang Dia kalau bukan firman. Amin. Itu mendatangkan perlindungan. Jadi anak Tuhan itu, anak Tuhan yang beriman itu pintu masuknya Tuhan melindungi kita. Melindungi kita untuk menjaga, memelihara kita. Kita kan masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Supaya kita di backup oleh perlindungan itu, mendapat bagian yang sudah tersimpan. Ternyata sudah ada bagian kita di sana. Sudah tersimpan di sana. Sejak kita percaya pada Yesus. Dia adalah Bapa yang baik. Bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi ada bagian katanya di sana. Ini seperti sebuah dongeng. Tetapi itulah yang Tuhan sudah sampaikan, Tuhan sudah bukakan. Apa tujuannya semua ini? Karena anak-anak Tuhan konteksnya ini, anak Tuhan sedang dalam pencobaan, sedang dalam masalah ini. Supaya anak Tuhan itu punya semangat dengan janji ini. Lalu kita lihat Bapak Ibu, itu seperti pengkawalan tentara bagi penduduk. Demikian juga Allah mengkawal, menjaga kita, memelihara kita oleh iman. Jadi iman itu mendatangkan perlindungan, mendatangkan penjagaan, mendatangkan pengkawalan, mendatangkan pemeliharaan. Jadi jangan sampai anak Tuhan tidak punya iman. Jangan sampai nggak punya iman, nggak ada semangat hidup, itu nggak punya iman. Apalagi seringkali saya tantang di gereja kita, khususnya di Jakarta, orang tua harus semangat, harus semangat. Misalnya ada kesulitan, bagaimana ini anakku ini, padahal dia sudah selesai SMA. Orang tua beriman. Dan Tuhan buka jalan, anak-anak bisa sekolah, malah bisa kuliah. Anak-anak Tuhan punya iman. Kita dulu mungkin ngontrak-ngontrak, harus beriman. Tuhan itu sanggup menolong kita. Surga saja diberikan, apalagi masa Tuhan tidak mengizinkan kita mencicipi janji-janjinya di dunia ini. Imanlah yang memungkinkan itu. Jadi iman itu membuka pintu untuk iman bekerja, untuk Tuhan bekerja melalui kehidupan kita. Amin. Orang tua harus semangat, anak-anak harus semangat. Iman itu menghadirkan kuasa Allah. Menghadirkan kuasa Allah, kasih Allah, kekuatan Allah. Makanya kalau tanpa iman,
Tidak ada kekuatan dalam hidup kita. Jika anak manusia datang, adakah dia menjumpai iman? Karena iman itulah satu-satunya yang Tuhan letakkan pada manusia untuk menjangkau Allah. Tidak ada syarat yang kita punya, bukan perbuatan, bukan kepintaran. Iman itu yang Tuhan letakkan. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Bapak-bapak harus punya iman menghadapi dunia ini. Ibu-ibu harus punya iman, kaum muda juga harus punya iman. Amin. Itu mendatangkan perlindungan, mendatangkan pengkawalan, mendatangkan penjagaan. Saudara akan mengalami ketakutan menghadapi hidup ini kalau tidak ada iman. Nah, Galatia 3 ayat 23 kita nggak usah baca. Ini juga berlaku bagi orang yang ada di Galatia. Dan orang-orang Galatia itu diingatkan oleh Rasul Paulus tentang orang Israel. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan, sama dengan penjagaan. Pengawalan hukum Taurat. Artinya kita dijaga. Jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Jangan. Jadi hukum Taurat itu menjadi pagar. Gak boleh keluar dari area ini. Dikawal karena saudara-saudara, hukum Taurat adalah standar moral. Jadi keluar dari sini berarti keluar dari standar. Jadi hukum Taurat itu menjadi pagar bagi orang Israel. Kalau keluar dari pagar itu dihukum. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung. Nah, jadi hukum Taurat itu mengurung kita. Setuju tidak setuju kita dikurung. Nah, orang yang dikurung ini busisau di dalam. Bagaimana ini? Karena keinginan dagingnya itu sudah melunjak, ingin bebas. Tapi kalau dia bebas, dia melompat pagar, hukuman, dikurung. Nah, hukum Taurat ini mengurung kita, tapi mengkawal, menjaga, sementara yang dijaga itu tidak merdeka. Yang dijaga itu tersiksa. Kenapa tersiksa? Karena ada tuntutan dari manusia berdosa. Tapi resikonya adalah dihukum kalau lompat pagar. Nah, sekarang dikatakan iman itu telah dinyatakan, ayat selanjutnya, karena kita percaya pada Yesus, yaitu kasih karunia, yaitu salib Kristus. Jadi sekarang cara Tuhan mengkawal kita adalah dengan beriman kepada Yesus Kristus. Jadi ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, itulah cara Tuhan mengkawal kita. Jadi koneksi kita dengan Tuhan itulah yang memberikan kuasa kepada kita. Karena Allah mengenal orang-orang siapa kepunyaannya. Jadi iman itulah yang mengkoneksikan kita dengan Allah. Dan ketika kita terkoneksi dengan Allah lewat iman, dengan sendirinya kita terpelihara, terkawal, terlindungi oleh Allah. Jadi kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, pandanglah kepada Yesus Sang Juru Selamat kita. Makanya setiap anak muda harus ditanamkan ini. Kemanapun dia pergi, kita nggak usah ragu lagi. Karena di hadapan kita kan bagaikan hukum Taurat bagi mereka ketika mereka di rumah kita. Jangan begini, jangan begini. Nah, kalau mereka di luar, kasih karunia yang berlaku. Lomba Tuhan, lomba hodoh, lomba mana dah Tuhan berdalu-dalu. Karena hanya di rumah bisa kita jaga dia. Kita ini bagaikan hukum Taurat, tapi di luar sana lomba Tuhan maaf. Karena itu perlu diajarkan anak muda ini
mengenal Tuhan, beriman pada Tuhan. Untuk apa? Untuk apa, saudara-saudara, kita mendapatkan perlindungan karena iman itu? Untuk menerima suatu bagian yang tersimpan di surga, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Kita mendapat bagian ini, dalam bahasa aslinya disebut warisan. Nah, warisan itu tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Itulah warisan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya. Tidak dapat binasa, berarti warisan ini, Bapak Ibu, warisan yang dipengaruhi oleh Allah sendiri, karena Allah itu hidup selama-lamanya, tidak dapat binasa. Semua barang-barang yang ada di dunia ini akan binasa. Langit dan bumi akan berlalu, katanya. Semuanya akan binasa. Binasa kehilangan jejak di bawah kolong langit. Langit dan bumi akan berlalu. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu, tidak ada lagi tempatnya di jagat raya ini, hilang. Semua yang kita punya akan binasa, tetapi warisan yang telah disiapkan bagi kita itu tidak binasa, tidak fana. Kemudian tidak dapat cemar, artinya tidak ada noda, tidak ada celah, tidak kotor, suci karena kesucian Allah yang mempengaruhi warisan ini. Kemudian tidak dapat layu, artinya dia tetap bertahan. Misalnya seperti sebuah kuntum bunga, hidup manusia itu bagaikan bunga, katanya, yang tumbuh pada pagi hari, layu pada sore hari. Artinya keindahannya hanya dalam satu hari. Tapi bagian warisan yang Tuhan berikan kepada kita itu bertahan terus, bertahan keindahannya, bertahan kekuatannya, tidak buruk seperti pakaian. Itu tetap bertahan keindahannya. Apa yang kita punya itu satu waktu akan layu. Kekuatan kita juga akan layu. Wajah kita sekarang yang ganteng ini akan layu. Yang cantik akan layu. Semua akan layu. Tetapi bagian yang Tuhan siapkan bagi kita itu tidak akan layu. Karena Tuhan yang mempertahankannya, sehingga terus menerus di dalam kekekalan. Nah, untuk warisan yang besar ini kita dijaga, dilindungi, dipersiapkan. Nah, jadi ini kan warisan kita. Kita masih ada di bumi. Nah, oleh iman kita dilindungi oleh Allah, dilindungi, dijaga oleh Allah. Jadi saudara dan saya selama ada di bumi ini itu tidak lepas dari pemantauan Allah. Bukankah Alkitab mengatakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan menjaga. Tuhan menjagaku. Tuhan menjagaku. Tuhan menjaga. Saudara harus yakin sama penjagaan Tuhan. Tuhan memelihara kita. Tapi sekalipun Tuhan berkata, aku memelihara kamu, kalau kita nggak beriman, jadi iman itu mewujudkan pemeliharaan itu. Saudara harus punya iman. Amin.
Apa yang Tuhan katakan? Imani. Karena Tuhan yang mengatakan. Kalau saya mengatakan tidak ada jalannya saudara beriman, tapi karena ini firman Tuhan, iman. Karena iman itu adalah alasan mendatangkan penjagaan, perlindungan Tuhan. Dan dikatakan di sini, jadi penjagaan itu bagaikan perisai. Perisai iman, ya, dalam Efesus pasal yang kelima dikatakan, kenakanlah perisai iman, karena perisai itulah yang menjaga kita. Itu juga yang dikatakan Tuhan kepada Abraham. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kenapa antara perisai dan upah ini disandingkan? Karena dalam perjanjian baru sudah diberitahukan kepada kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan mengkawal kita untuk mempersiapkan kita mendapatkan warisan yang besar. Jadi saudara-saudara, iman itu adalah perisai. Engkaulah perisaiku, terus bagaimana cara menghadirkan kenyataan perlindungan Tuhan? Anak Tuhan harus beriman. Itulah yang pertama, mendatangkan perlindungan Allah. Amin. Lalu yang berikut, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi anak-anak Tuhan di dalam penulisan 1 Petrus 1 ini, anak-anak Tuhan sedang mengalami banyak pencobaan. Paulus memberikan sebuah semangat, menyadarkan orang percaya dalam pencobaan itu engkau akan dilindungi oleh Tuhan. Perlindungan itu datang oleh imanmu. Karena itu imanmu gak boleh mati. Lalu yang kedua dikatakan, maksud semuanya itu, maksud pencobaan-pencobaan yang kita alami, masalah-masalah yang kita alami itu membuktikan kemurnian iman tadi. Iman yang sudah kita bahas yang pertama tadi. Jadi yang kedua adalah fakta yang kedua, iman yang hidup itu memerlukan pembuktian kemurnian. Dikatakan di sini Bapak, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Karena banyak orang ketika mengalami masalah-masalah, mengalami pencobaan-pencobaan, mereka mundur, mereka kehilangan iman, iman mereka itu mati. Bagaimana perlindungan Tuhan terwujud dalam kehidupan anak Tuhan yang imannya mati, bahkan imannya hilang, padahal warisan sudah disiapkan. Jadi saudara-saudara, memerlukan pembuktian kemurnian iman. Kemurnian iman itu dikatakan tadi dibuktikan setelah melewati dapur api, berbagai-bagai pencobaan, seperti orang yang sedang membakar api emas. Semakin dibakar, semakin murni, semakin murni. Jadi fakta iman yang hidup itu ada pemurnian. Lewat apa? Lewat pencobaan-pencobaan, lewat masalah-masalah hidup. Itu semuanya tujuannya mencari tahu sejauh apa iman kita. Jadi kalau ada masalah-masalah, dan ingat,
Semua orang bermasalah, orang percaya atau tidak percaya sama Yesus, punya uang, tidak punya uang, sekolah tinggi atau tidak ada sekolah, punya harta atau tidak punya harta. Semua orang di bawah kolong langit ini, di bumi ini punya masalah. Tetapi apalah gunanya masalah itu bagi orang di luar Kristus? Bisa menghancurkan hidup mereka. Kalau mereka beruntung, ya mereka tabah, mereka tekun, nasib mereka mungkin berubah. Tetapi tidak ada tujuan akhir yang mereka sasar. Sementara kita, masalah itu tujuannya dipakai Tuhan memurnikan iman kita. Karena itu harus dibuktikan kemurniannya, dibuktikan setelah melewati dapur api, yaitu berbagai-bagai pencobaan. Jadi kalau ada hal-hal yang sulit kita pikirkan yang membuat kita stres, ingat Tuhan sedang memurnikan. Dan masalah ini, pencobaan ini makin berat kita rasakan berhubung karena kerinduan kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi antara menyenangkan hati Tuhan dan hidup dalam keinginan kita. Kenapa persoalan anak Tuhan terkesan lebih genting, lebih dahsyat, padahal sama jumlah dan kualitasnya masalah-masalah yang dihadapi semua orang? Karena berhadapan dengan pergolakan kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita tidak ada pergolakan untuk menyenangkan hati Tuhan, persoalan itu sama kualitasnya dengan persoalan yang dihadapi oleh orang lain. Dan karena ada kerinduan menyenangkan hati Tuhan, maka iblis mendorong masalah itu semakin pelik, semakin dahsyat, memojokkan kehidupan kita. Walaupun memang sama persoalan itu, tetapi karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan, terkesan persoalan itu selalu menggelisahkan kita, menyusahkan kita. Tapi bagi orang yang tidak mau menyenangkan hati Tuhan, itu adalah persoalan-persoalan yang tidak berdampak dalam kualitas kehidupan kita. Karena kita mau hidup kita berkualitas, hidup sesuai kehendak Tuhan, maka kita meraung kadang di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa ini Tuhan? Kenapa? Karena kerinduan kita yang hebat itu untuk menyenangkan Tuhan, maka persoalan itu terkesan semakin dipanaskan. Tetapi itu semua tujuannya adalah untuk memurnikan iman kita. Amin. Dan kemurnian iman itu lebih tinggi nilainya dari emas yang fana. Ini emas. Lebih tinggi nilainya dari emas. Saudara pernah nggak merasakan? Saudara punya emas, lalu saudara bandingkan dengan iman. Mana lebih tinggi? Iman kita atau kemurnian iman atau kemurnian emas? Mana yang Bapak Ibu apa? Kecenderungannya kemurnian emas. Tapi Alkitab mengatakan lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, karena ini fana sifatnya. Jadi fakta iman yang hidup itu memerlukan pembuktian. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka dalam praktek hidup kita ada, saudara-saudara, cobaan-cobaan, dites hal-hal kecil, hal-hal besar. Kalau Bapak Ibu ikuti perkembangan rohani saudara, saudara akan peduli, saudara akan menemukan hal-hal yang sedang mencoba saudara. Tapi kalau saudara tidak mengikuti perkembangan rohani saudara, saudara ya hidup saja begitu.
nggak peduli itu dosa atau tidak, nggak peduli. Sementara orang yang mau hidup dalam kebenaran dia peduli, jangankan hal yang besar, hal yang kecil makin dia pedulikan, makin dia pergumulkan di hadapan Tuhan. Bukan hanya masalah penyakit. Kalau penyakit orang kan bergumul, Tuhan tolong, berdoa puasa, Tuhan tolong, Tuhan jamah. Tidak ada uang, Tuhan tolonglah berpuasa, berdoa, ada masalah mungkin. Tapi pergumulan tentang untuk hidup benar, misalnya Tuhan pikiran ini, Tuhan itu, pernah nggak kita berdoa puasa untuk supaya pikiran kita ini benar di hadapan Tuhan? Tapi untuk penyakit kita berdoa puasa, untuk keuangan kita berdoa puasa. Tapi untuk pikiran kita supaya selaras dengan firman Tuhan, pernah nggak? Supaya kita tidak mudah dipengaruhi oleh ini. Supaya keinginan kita tidak cenderung kepada dunia ini, pernah nggak berdoa untuk itu? Kita pikir pergumulan itu hanya untuk sakit, untuk persoalan apa, untuk perkelahian, untuk segala macam. Tapi sesungguhnya banyak hal yang harus kita gumuli dalam hidup. Dan iman itulah yang sedang dibuktikan kemurnian. Amin Bapak Ibu. Mendatangkan puji-pujian. Kemurnian iman itu mendatangkan puji-pujian dan kemuliaan kehormatan pada hari Kristus. Ketika orang ini telah mengakhiri pertandingan, dia capek, dia mungkin babak belur dalam peperangan hanya karena mempertahankan iman. Tetapi Yesus akan datang. Yesus mungkin akan meneteskan air mata untuk memeluk. Berhasil berapa lama? Tuhan akan menyambut kita. Tuhan akan menyambut kita. Dan itu mendatangkan puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan kepada Kristus. Pasang aku dalam pihak. Itu seperti jemaat Smyrna. Sangat berapa doa juga kasih persoalan ini, hati aku terpojok di situ, sudah dipermalukan, sudah diberi sangat luar biasa. Itu kan satu hal yang luar biasa. Engkau tidak menyangka memakan. Ini yang kita rindukan, memerlukan pembuktian. Itu yang kedua yang sedang disampaikan oleh Rasul Petrus. Jadi ketika ada persoalan-persoalan dalam hidup kita, imanmu yang sedang dimurnikan di sana. Amin. Iman kita yang sedang dimurnikan. Ada misalnya masalah, misalnya ada satu apa juga dalam rumah tangga kita pun bisa begitu. Antara anak orang tua, antara pasangan, jangankan keluar sana, antar kita. Jadi masalah itu begitu banyak, baik dalam rumah, baik itu di luar, di mana saja. Tapi titik penyelesaiannya adalah kita harus menarik sebuah keputusan-keputusan berdasarkan kecintaan kita pada Tuhan. Dari sana kita menarik semua keputusan-keputusan. Ini masalah antara saya dengan anak saya. Dia melawan saya. Kemudian dia gak benar-benar. Kusuruh cuci piring. Iya Pak. Tapi sudah mendekati malam. Gimana piring ini? Oh besok itu. Nah, itu kan jadi sebuah. Jadi untuk menarik, mengambil keputusan ke sini berdasarkan kebenaran yang kita punya, berdasarkan takut akan Tuhan. Semua dipertalikan kepada Tuhan. Masalah rumah tangga, masalah pekerjaan,
masalah hubungan, masalah dunia ini, semua diperhadapkan kepada iman kepada Tuhan. Kalau bukan dari sana saudara menarik sebuah kesimpulan, saudara nggak bisa. Saudara nanti nggak tahu, saudara akan kacau. Tapi saudara menarik kesimpulan berdasarkan iman, berdasarkan keyakinan saudara akan kebenaran yang saudara punya, itu kebenaran di dalam Kristus Yesus. Jadi iman itu dibuktikan kemudian, itu wajib. Itu kan ada dalam surat itu. Ternyata dibuktikan. Orang-orang di zaman Petrus itu mengalami pencobaan-pencobaan, tetapi Rasul Petrus berkata untuk membuktikan kemurnian iman. Itu fakta iman yang hidup. Jadi kalau saudara berkata aku punya iman kepada Yesus Kristus, itu wajib dibuktikan kemurniannya. Lewat apa? Lewat pencobaan, lewat masalah, lewat hubungan, lewat orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin, Bapak Ibu. Nah, lalu yang ketiga, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perkataan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita ini kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi fakta yang ketiga dari iman yang hidup itu adalah memiliki tujuan akhir. Apa tujuan akhir iman itu? Keselamatan jiwamu. Jadi kalau saudara berkata aku beriman kepada Yesus, aku akan punya mobil, aku akan punya ini, aku akan punya tanah, aku akan punya ini, aku akan sembuh, ada mujizat. Itu bukan tujuan akhir dari iman yang hidup. Tujuan akhir dari iman yang hidup adalah keselamatan jiwa. Amin. Keselamatan. Nah, sekalipun kamu belum pernah melihat, yang melihat ini oida, mengenal dengan sempurna. Melihat, ada pengenalan itu bertingkat-tingkat, ginosko, epiginosko, ini oida. Sekalipun kamu belum melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihat dengan mata, tidak melihatnya dengan mata. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Dikatakan di sini oleh Rasul Petrus, sekalipun belum mengenal dia dengan sempurna, namun mengasihinya. Sekalipun sekarang tidak melihat dengan mata, namun percaya kepada dia. Malah kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Sekarang pertanyaannya, mengapa mereka bisa melakukan ini? Kenapa mereka bisa melakukan ini? Jemaat-jemaat yang dimana surat Petrus ini ditujukan. Ini kan belum kenal dia, tapi kok bisa mengasihi? Aku mengasihi. Emangnya kau kenal Yesus? Malah kita bersukacita, bergembira, dan kegembiraan kita nggak terkatakan. Padahal belum kenal dia dengan sempurna. Kita hidup di zaman sekarang, Yesus hidup 2000 tahun yang lalu. Kita belum kenal dia dengan sempurna. Tapi kok kita tetap setia ikut Tuhan. Kemudian dikatakan di sana, sekalipun sekarang tidak melihat dengan mata, sekarang tidak melihat. Bapak Ibu lihat Yesus sekarang, tapi kok bisa percaya? Malah bersukacita dalam ibadah, bersukacita memuji Tuhan. Karena
Inilah dasar sukacita. Inilah dasar kita, saudara-saudara. Percaya. Inilah dasar kita mengasihi Dia. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Dia padahal belum kenal Dia sempurna. Kita akan mengasihi seorang kalau kita kenal Dia dengan benar. Ini Yesus belum kita kenal dengan sempurna. Kita masih berproses. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, keselamatan jiwa. Jadi iman itu memiliki tujuan akhir, keselamatan. Itu dikatakan tadi, diselidiki, nabi-nabi juga menyelidiki. Karena sudah diberitahukan sejak dulu, menggema di bawah kolong langit ini, bahwa Allah akan menyelamatkan. Makanya ada nyanyian, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Itu menggema di bawah kolong langit ini. Manusia semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu juga menggema di bawah kolong langit ini. Tetapi Tuhan, janji Tuhan menyelamatkan juga menggema. Diselidiki nabi-nabi, kapan itu ya, kapan itu, kapan saatnya. Mereka memeriksa di dalam kitab-kitab kapan itu. Sampai mereka mati. Tahu mereka berita itu tapi gak jumpa karena gak tahu kapan. Nabi ini bahas lagi dari kitab jadi Musa, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, terus Hosea. Semua nabi-nabi membahas itu semua. Kapan saatnya? Kapan saatnya? Ada Tuhan menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan. Dan Nabi kita. Dan melakukan kita. Tapi kapan saatnya? Dia datang Mesias, datang penyelamat. Dan bukan hanya nabi-nabi yang menyelidiki keselamatan, ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat pun penasaran. Wah, biasanya malaikat-malaikat, saudara-saudara, ketika mendengarkan Lucifer berdosa, Allah mencampakkan langsung, tidak ada ampun. Dan Tuhan sudah siapkan tempat kekelaman bagi Lucifer dengan malaikat-malaikatnya. Tetapi tentang manusia, mereka penasaran. Diselamatkan. Ternyata di sorga juga sudah dikumandangkan rencana penyelamatan bagi manusia. Ingin diketahui, tapi malaikat hanya memberitakan saja. Memberitakan, telah lahir bagimu juru selamat. Mereka menanti-nanti kapan mereka diutus memberitakan lagi tentang keselamatan ini. Mereka penasaran tentang keselamatan ini. Jadi saudara-saudara, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, itu keselamatan jiwamu. Jiwa itu adalah nafas hidup, nyawa. Dan Alkitab mengatakan, saudara-saudara, Matius 16:26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi kalau dia tidak diselamatkan, apa gunanya? Apa gunanya punya seluruh dunia? Apa gunanya umurnya begitu panjang? Apa gunanya semua apa yang dia capai? Ini adalah latar belakang seorang pemuda yang mengumpulkan hartanya. Lalu kita lihat satu ayat lagi yang terakhir. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Makanya keselamatan itulah tujuan akhir dari iman. Itu fakta Alkitab. Keselamatan.
Keselamatan itu diselidiki oleh nabi-nabi. Keselamatan itu ingin diketahui malaikat. Berarti keselamatan itulah terbesar. Makanya firman Tuhan 2 minggu lalu kalau nggak salah, keselamatan yang begitu besar. Kenapa begitu besar? Karena Allah lah pelaku keselamatan itu. Amin. Bukan hanya diselamatkan begitu saja, tetapi Dia mati menggantikan kita, Dia mendampingi kita, dan Dia menuntun kita, dan Dia mempersiapkan surga bagi kita. Makanya dikatakan oleh kitab, apa gunanya? Apa gunanya? Tetapi saudara-saudara, kalaupun kita diberkati di dunia ini, itu adalah bentuk pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Tetapi sasaran hidup kita bukan di dunia, tetapi keselamatan. Amin. Keselamatan. Makanya ketika saudara punya masalah, ingatlah, aku kan sudah diselamatkan. Kalaupun ada masalah, puji Tuhan, Tuhan akan menolong saya. Kalaupun pertolongan tak kunjung datang, hidupku adalah Kristus, mati adalah Tuhan. Makanya Paulus itu gak ada gentarnya. Karena apa? Dia itu milik Tuhan. Yang penting kita itu milik Tuhan. Amin. Itu sesuatu yang luar biasa. Iman yang hidup. Amin. Mari kita nyanyikan ini. Kalau ada di sini.